nantinya kepala daerah akan dipilih oleh anggota DPRD. Kita langsung ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, tadi Mbak Titi udah nembak langsung nih. Partai Gerindra katanya dulu yang mendukung dari pemilihan langsung. Ya, malah Alfred, Mbak Titi ya, Bang Margarito, ini kan wacana yang dilontarkan oleh Pak Prabowo agar kita bisa diskusikan lebih lanjut, kita bedah secara detail. Nanti Komisi 2 tentu bisa mengundang Mbak Titi dan seluruh stakeholder untuk mendiskusikan ini ya. Berbagai fraksi, berbagai stakeholder, berbagai pakar nanti akan diundang untuk mendiskusikan. Karena tadi saya membahas anggaran APBN yang habis untuk kepentingan pilkada. Lalu 2014 dan 2024 ini situasinya sekarang berbeda. Tapi Undang-Undang Dasar 1945, apalagi keputusan-keputusan politik lain, boleh dirubah. Ya, jangan sampai kita kacamata kuda berpersepsi yang lalu itu yang terbaik. Bagaimana sekarang tingkat partisipasi pemilih juga sangat kurang. Rata-rata hampir 50% masyarakat hanya hadir datang ke TPS. Itu pertama. Lalu yang kedua, di luar biaya APBN yang habis, kita lihat bagaimana banyak sekali pemimpin yang muncul tiba-tiba karena punya uang, tapi tidak punya rekam jejak. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian yang menangkap banyak kepala daerah. Kenapa? Karena mereka ongkos politiknya tinggi, mereka harus kembalikan uang sehingga akhirnya terjerat kasus hukum. Itu juga harus dipertimbangkan oleh pengamat-pengamat politik seperti Mbak Titi. Jadi kita lihat secara jernih, secara objektif, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan politik yang terbaik. Bicara nanti apakah anggota DPRD akan bermain dan tanda kutip itu kan bisa kita antisipasi dengan setiap pemilihan DPRD akan melibatkan APH pendampingan, ya bisa saja KPK, Kejaksaan, Kepolisian untuk mengawasi anggota DPRD supaya tidak masuk angin, supaya tidak kena suap. Itu bisa, itu lebih gampang daripada mengawasi politik uang yang terjadi di bawah gitu loh. Nah ini kita jangan menutup mata. Bahkan Pak Mahfud saja sudah merespon dengan mendukung pernyataan Pak Prabowo ini karena dia melihat pilkada semakin jorok dan memuakkan gitu loh. Itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud yang biasa menjadi referensi dari Mbak Titi Anggreni gitu loh. Jadi sekali lagi, mari pidato Pak Prabowo ini menjadi bahan kita Mbak Titi, Pak Margarito, untuk bahan diskusi kita. Ya, insya Allah saya berharap Komisi 2 bisa menjadi leading sector untuk mengundang para pakar, kita diskusikan. Ya, apa opsi yang terbaik. Jadi yang disampaikan Pak Prabowo ini kan trigger, ya, supaya kita bisa berdiskusi ya secara demokratis. Karena Pak Prabowo ini Mbak Titi, Bang Margarito, malah ada Alfat, beliau ini seorang demokrat. Beliau percaya jalan demokrasi ini adalah jalan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Makanya Pak Prabowo itu Mbak Titi mendirikan partai, ikut pilpres berulang kali sejak 2008, ikut pemilu 2009, 2014, 2019, 2020, 4 kali ikut kontestasi pemilu dengan Partai Gerindra, bukan menjadi kutu loncat yang pindah-pindah partai sesuai dengan syahwat pemilunya. Baik, oke. Tadi seperti itu. Jadi oleh Bang Andre, Januari yang harus kita pembahasan diskusi berarti terbuka ya, nanti. Bang Andre ya. Oke, nah Bang Margarito kalau kita lihat nih kan butuh evaluasi, tapi evaluasi sepertinya baru akan didiskusikan bulan Januari. Tapi kemarin pidatonya seolah-olah sudah ada kesimpulan nih dengan adanya masukan dari ketua umum partai sejauh ini. Apa yang mau dievaluasi? Begitu ya. Poinnya ini kan poin pertama begitu ya. Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarakan pilkada ini begitu mahal, 37, sekian triliun tadi itu. Anda bayangkan 37, sekian triliun itu berapa banyak itu puskesmas yang kita bikin, berapa banyak petani nelayan yang bisa kita urus kehidupan mereka, berapa banyak dan segala macam yang seperti Prabowo bilang itu. Dan itu sudah berkali-kali saya begini ini, karena kita ini ditipu sama bule-bule ini.
Kita ditipu sama asing, kita ditipu oleh kekuatan-kekuatan pesaing-pesaing kita di tingkat internasional untuk kita terus gaduh dengan urusan yang nggak masuk di akal ini, yang bisa kita capai dengan cara lain. Uang-uang yang begitu banyak itu kita taruh di sini supaya apa? Kita terabaikan untuk urusan-urusan yang lain. Alutsista kita yang begitu masih keropos, segala macam kita yang masih keropos. Kita buang uang di sini dengan alasan demokrasi apaan? Di Inggris itu kita start dari 1689 sampai sekarang apa? Jadi jangan kita kaget dengan barang ini. Cina itu start baru 1980 sampai sekarang. Deng Xiaoping start dari 1980, Carter memungkinkan itu, dan sekarang ini Amerika kelimpungan kan. Dan kalau Anda baca bukunya Kishore Mahbubani, ya, Asian Way, mantan duta besar Singapura untuk PBB itu, dia bilang apa? Orang India yang bule-bule bilang demokrasi terbesar ke berapa itu di dunia ini, kita ini ke nomor 4 ini kan? Ya. Untuk satu keputusan, India butuh misalnya 10 hari, Cina tidak 1 hari, dan efisien, efektif. Dan itu sebabnya memungkinkan Cina berlari begitu cepat melampaui Amerika. Oke. Jadi, Bang Margarito, saya bilang menurut saya kita bisa ditipu ini. Dan waktu Undang-Undang Dasar Amerika Serikat ini, Undang-Undang Dasar kita ini dibuka, diubah dulu tuh. Anda tahu nggak? Agen-agen bule-bule itu tongkrongin perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dulu itu boleh dicek kok sama anggota-anggota MPR itu. Itu sebabnya saya bilang kita jangan ketipu dengan demokrasi yang nggak masuk akal ini. Oke, Mbak Titi, boleh saya gitu. tanggapi, jangan sampai ketipu oleh demokrasi yang tidak masuk akal ini. Anda ada sependapat? Ya, kita tidak boleh ketipu dengan semua hal ya. Kita juga tidak boleh ketipu dengan otoritarianisme. Yang pasti adalah ada ongkos politik juga yang harus dibayar ketika masyarakat tidak mendapatkan saluran politiknya dengan baik. Contohnya kenapa kita reformasi 98? Karena ada saluran politik juga yang tidak terwadahi. Kalau belajar soal demokrasi, saya kira Barat bukan satu-satunya rujukan ya. Kita juga bisa melihat bagaimana dinamika Korea Selatan yang luar biasa. Bahkan di sana soal pemakzulan, gerakan masyarakat dan kemudian gerakan kelompok sipilnya itu kan gerakan yang damai. Persoalan besar kita, Bang Margarito, Bang Andre, itu adalah korupsi. Dan ternyata korupsi itu tidak kenal mekanisme pemilihan. Kemarin diangkat PJ wali kota dari birokrat, tidak pakai pemilihan langsung. Ternyata kena OTT KPK juga begitu ya. Nah, dalam konteks ini saya kira kita ini perlu melakukan segala sesuatunya itu secara holistik. Saya setuju, kita semua setuju harus ada evaluasi. Ada banyak biaya-biaya yang bisa dilakukan efisiensi. Misalnya, kemarin tuh biaya pemilu 76 triliun. Itu sebenarnya buat apa saja sih? Yang 37 triliun itu juga buat apa saja sih? Apakah ada aspek-aspek yang perlu kita evaluasi? Betul ada. Nah, soal misalnya putusan MK. Dalam konteks putusan MK ini, kalau kita lihat ya dinamikanya, penolakan masyarakat terhadap putusan soal Gibran kan juga ada begitu ya. Tapi ketika sudah menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan kita, ya itu harus kita hormati mau tidak mau. Kritik memang iya harus disampaikan, tapi menegakkan putusan pengadilan juga diperlukan. Jadi kalau saya sih lebih mendorong kita konsisten kepada RPJPN kita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, soal penataan demokrasi substansial. Demokrasi yang memang sesuai dengan karakter keindonesiaan kita. Dan yang paling penting nih Bang Andre, saat Bang Andre dan kawan-kawan Gerindra sedang dalam kekuasaan, benahi semuanya, penegakan hukum, demokratisasi di internal partai. Kalau mau jadi calon di DPR, DPRD, dan kepala daerah, kalau dia lewat jalur partai politik, ya harus kader partai. Kalau bukan kader partai, ya pilih jalur perseorangan. Kalau mau jadi calon presiden, ya masuk partai, begitu. Jangan pengen jadi calon presiden, tapi tidak mau masuk partai. Jadi momentum untuk menata sistem politik, sistem pemilu, lalu juga laporan dana kampanye itu dibenahi dong. Jangan sampai sekedar basa-basi formalitas.